Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله، تمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا وجميع المسلمين من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'ada alaina ni'amahu fi kulli nafasin wa lamhat. وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة في كل الجلوات والخلوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي امتنع علينا لنشكره بأنواع الذكر والطاعات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وسائر البريات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكمالات. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, para orang tua, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiah. Di hari kemenangan ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, setelah 1 bulan lamanya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam madrasah Ramadannya Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, tiba kita di hari yang penuh dengan kemenangan ini. Penuh dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berharap puasa kita 1 bulan lamanya kemarin, tadarus kita, tilawah kita, sedekah kita, dan seluruh amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rahmatnya, Allah berikan maghfirahnya, Allah berikan aidkun minan narnya, dan kita termasuk daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan gelar yang tertinggi di hadapan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk paling mulia di sisi Allah, makhluk paling bertakwa di sisi Allah, yang mendapatkan predikat dan titel langsung dari Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dan pimpinan para nabi-nabi Allah dan juga para utusan-utusannya. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam dan juga menjalankan sunnah-sunnahnya, kita termasuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada duka, ada suka. Inilah rasa yang kita rasakan pada hari ini. Di antara duka yang kita rasakan adalah Ramadan telah meninggalkan kita. Bagaimana Allah jadikan Ramadan sebagai sarana kita sebagai umat Sayyidina Muhammad untuk bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 1 bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di antara 1 bulan tersebut, ada 10 hari yang harus kita gas ibadah kita. Di antara 10 hari tersebut, ada 5 malam ganjil yang terdapat di dalamnya malam 1000 bulan. Waktu itu telah melewati kita. Ramadan akan tiba pada setiap tahunnya, tapi tidak ada yang menjamin kita bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Yang kita harapkan adalah mudah-mudahan Ramadan tidak selamanya meninggalkan kita, dan Allah berikan kepada kita waktu lagi agar kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di antara duka lagi yang kita rasakan, mungkin di antara saudara kita, di antara orang-orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, guru-guru kita, mungkin pada saat ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita pulang dari masjid ini, kita sungkem dengan mereka, kita bersalaman, kita berminta maaf kepada mereka. Mereka telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, guru-guru kita, seraya Allah mengatakan kepada mereka, telah selesai tugas kalian di dunia, pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah ke hadapan Tuhanmu dalam keadaan kau ridha terhadap atas keputusan Allah, dan juga Allah pun ridha atas segala apa yang mereka lakukan. Kita doakan mudah-mudahan seluruh orang tua kita semuanya dan orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, para alim ulama, para habaib kita yang telah meninggalkan kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni kesalahannya dan Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah kumpulkan mereka beserta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara rasa suka, rasa senang yang kita rasakan, kembalinya kita kepada hari yang kemenangan ini, di mana setelah kita digembleng 1 bulan lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurikulum Ramadan yang Allah ciptakan agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah sama-sama kita bermunajat kepada Allah
agar senantiasa semangat Ramadan masih terdapat dalam diri kita di 11 bulan ke depan selanjutnya. Inti daripada itu semuanya adalah bahwasanya Ramadan mengajarkan minimal 4 hal kepada kita. Yang pertama, Ramadan menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa memiliki progres dan tujuan yang begitu dahsyat. Tujuan yang begitu indah agar kita lebih bertakwa kepada Allah, yang mana puasa tidak menghilangkan hawa nafsu kita, tapi mengendalikan hawa nafsu kita. Hablum minallah, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rela korbankan waktu kita untuk istirahat, kita rela korbankan untuk beriktikaf di masjidnya Allah. Kita habiskan malam-malam kita dengan bertadarus Al-Quran. Tidak lain tidak bukan, semuanya itu agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat kita kepada Allah dan Allah menganggap kita dekat kepada zatnya, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita minta, laisa bainana wa bainallahi hijab. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semangat ini yang kita butuhkan karena memang kita butuh ibadah kepada Allah. Satu dunia tidak beribadah kepada Allah, satu alam semesta ini tidak bersujud kepada Allah. Allah ya tetap Allah. Bahkan di dalam Al-Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-24, hadis qudsi, di tengah-tengah Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, jikalau kalian semua berkumpul, orang yang pertama sampai terakhir, manusia di antara kalian dan juga jin di antara kalian, kata Allah, berada dalam kondisi di mana sangat bertakwa, berada dalam keadaan di mana dia sangat bertakwa kepada Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Allah katakan, tak akan menambahkan kekuasaanku sama sekali dengan itu semuanya. Wa ya ibadi, dan wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Jikalau kita pun semuanya tidak menyembah kepada Allah, tidak bersujud kepada Allah, semua ini makhluknya tidak menyembah kepada Allah, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, tidak akan mengurangi sama sekali daripada kemuliaan dan juga kekuasaan Allah. Karena pada hakikatnya kita yang butuh ibadah kepada Allah. Allah jadikan ibadah kepada kita sarana agar kita yang lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hablum minallah kita perbaiki sekarang. Yang kedua dikatakan bahwasanya Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita lebih peka lagi terhadap kesalehan sosial kita. Bagaimana zakat, infak dan sedekah, Allah jadikan itu semuanya agar kita lebih peka terhadap kondisi saudara kita. Bisa jadi ada sebab yang mengganjal kita, na'udzubillah, daripada masuknya kita ke dalam surga. Biar kata kita hajinya saban tahun, mungkin umrohnya setiap bulan, terganjal masuk ke dalam surganya Allah gara-gara ada di tetangga kita, di samping rumah kita ada anak yatim atau orang miskin yang kelaparan. Kita tahu kita mampu, tapi kata diam saja. Kita tidak berbuat, hanya mulut yang berbicara tanpa ada solusi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana zakat dan sedekah Allah jadikan agar hubungan kita antar manusia lebih baik lagi. Makanya Allah gandakan perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada kita, perbaiki hubunganmu pada aku, kata Allah, dan perbaiki hubunganmu antar manusia. Karena kesalehan sosial tidak kalah penting daripada kesalehan pribadi kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pesan yang ketiga yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita adalah agar senantiasa kita memakmurkan masjid. Ta'mirul masajid, kita ramaikan masjid dengan bermunajat dan juga beribadah dan segala agenda yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Di antaranya adalah yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada di antara umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya senantiasa nempel ke masjid. Tergerak hatinya untuk senantiasa memakmurkan masjid. Bukan hanya datang untuk melaksanakan salat kemudian pulang lagi. Masjid kita bukan masjid yang ada di SPBU. Masjid kita bukan ada masjid yang di rest area yang orang datang silih berganti. Tapi tidak ada yang memakmurkannya. Datang dan pergi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang memakmurkan masjid ini. Sehingga masjid ini menjadi rumah terakhir daripada umat Islam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur masih merasakan nikmat keamanan yang begitu hebat. Aman kita beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ini kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ketika mereka bermunajat kepada Allah, ketika mereka beriktikaf di malam yang penuh dengan kemuliaan, musuh-musuh Allah datang menyerang mereka. Tapi apa yang menjadikan mereka tetap tenang hati mereka? Karena mereka merasa aman tatkala mereka berada di rumah Allah. Kita mungkin melihat berita-berita yang ada di media sosial bagaimana mereka terbuka senyum mereka meskipun sangat sempit. Meskipun setiap harinya mereka mendengar ledakan yang begitu dahsyat. Tapi karena keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah. Dan pilihan jalan mereka. Anak-anak muda tidak ada yang merasa takut tatkala mereka berada di masjidnya Allah. Kita bersyukur nikmat keamanan yang kita rasakan sekarang. Kita bersyukur kita masih bisa ibadah di rumahnya Allah. Ini nikmat jangan sampai Allah cabut gara-gara kita kufur terhadap nikmat Allah. Ya Allah, kalau seandainya keamanan ini Allah cabut. Ya Allah, kalau seandainya rasa aman ini Allah cabut daripada negeri kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangankan untuk hidup, untuk sholat aja yang membutuhkan beberapa menit untuk bermunajat kepada Allah. Takutnya itu semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Nikmat ini kita berharap mudah-mudahan Allah tidak cabut daripada negeri kita. Allah jaga negeri kita khususnya kota Jakarta ini. Mudah-mudahan Allah berikan rasa aman dan tenang untuk kita semuanya. Khususnya umat al-muslimin, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pesan yang disampaikan Ramadan kepada kita yang menjadi pelajaran buat kita dan harus kita tanam dalam diri kita. Ramadan mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita bersilaturahim kepada saudara-saudara kita. La yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk ke dalam surganya Allah orang yang memutus tali silaturahim. Memiliki tradisi yang sangat bagus tatkala kita pulang pada bulan suci Ramadan, pada hari raya Idul Fitri, pulang dari masjid, kita menghadap ke rumah orang tua kita yang telah meninggal, kita nyekar berziarah ke kuburan-kuburan orang tua kita. Kita bermunajat kepada Allah, kita doakan orang-orang yang telah meninggalkan kita, yang masih ada kita salaman kepada mereka, meminta keridhaan. Yang pertama kita minta maaf kepada Allah atas segala kesalahan yang kita perbuat. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Kita minta kepada Allah ampunan yang begitu luas. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina. Ampunanmu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah lebih aku harapkan daripada amal ibadah yang telah aku lakukan selama ini. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua kita. Bagaimana ada sebuah kisah dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Abdul Aziz Al-Malibari menceritakan ada sahabat yang amalan pribadinya kepada Allah begitu dahsyat. Salatnya, puasanya, setiap hari tidak pernah ditinggalkan. Tapi satu yang menyebabkan lidahnya keluh, tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, karena tidak ada hubungan baik dirinya dengan seorang ibu. Hampir saja lewat, tapi
ibunya memaafkan, seketika itu juga Alqamah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah karena keridhaan ibunya turun kepadanya dan Allah ridha kepadanya. Seorang suami meminta maaf kepada istrinya, istri meminta maaf kepada suaminya. Terjalinlah hubungan yang begitu indah. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang dikatakan bahwasanya kita tetap menjaga tali silaturahim. Silman qata'ak. Sambungkan silaturahim orang-orang yang memutuskan hubungan tersebut kepada engkau. Wa'timan haramak. Berikanlah kepada orang yang tidak mau memberikan kepada engkau. Wa'fu amman zalamak. Dan maafkanlah kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada engkau. Tidaklah tatkala seorang muslim berjumpa dengan muslim lainnya, kemudian dia berjabat tangan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumma ma lam yatafarraqa. Ada dua orang muslim yang saling berjabat tangan, kemudian saling mendoakan, tidaklah yang Allah berikan kecuali ampunan atas segala dosa-dosanya sebelum dia berpisah dari hadapan saudaranya tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari sama-sama kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Ada masalah kita dengan saudara kita, urusannya perkara dunia. Mari sama-sama kita berminta maaf kepadanya. Falyatahallalhu minhu al-yawm, selesaikan pada saat itu juga. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang suatu hari nanti dinar dan dirham atau mata uang tidak lagi berlaku pada saat itu. Yaitu kapan? Tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bermuhasabah, bermunajat dan berevaluasi diri kita. 1 bulan lamanya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu membekas dalam diri kita. Menjadi pecutan dalam hati kita agar senantiasa kita lagi bisa bermunajat dan juga bersemangat dalam beribadah. Bukan hanya di Ramadan saja. Qur'annya tetap kita jaga. Salat sunnahnya juga kita jaga, i'tikafnya juga kita jaga, dan juga sedekahnya tetap kita jaga. Agar itu semuanya menjadi sarana dan wasilah kita agar senantiasa kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada akhirnya mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang sering kita ucapkan dalam sebuah kalimat minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah dan termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat tidak bosan-bosan kita bermunajat kepada Allah. Allah angkat penyakit yang berbahaya ini dari kota Jakarta dan negara Indonesia pada khususnya. Mudah-mudahan Allah singkirkan penyakit yang berbahaya ini dan kita bisa lagi beribadah dengan tenang. Kita bisa lagi saling merapatkan barisan kita dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afadha ni'amahu 'alaina wa a'zam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asbagha ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اصطفاه على جميع البريات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الكمال في بقاع الأرض بدوها وقرابها وبلدانها أما بعد ويا أيها المؤمنون استعدوا لجواب ربكم متى تخشوا لذكر الله متى نعمل بكتاب الله ويا أيها المؤمنون اتقوا الله فقد وصى الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله
wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Wa radallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.